Sebelum kita ke Wakil Gubernur Jawa Barat, kita terlebih dahulu ke Mbak Imam. Mbak Imam akan belak-belakan siapa sebenarnya backing dari Panji Gumilang ini, sehingga berpuluh-puluh tahun terkesan tidak tersentuh sama sekali, Mbak Imam. Iya, kan dulu semua orang maklum, sejak Wiranto bisa 100% dulu kan, dan orang-orang umum di elit itu sudah, jangan mainin Zaitun loh, itu kan punya Pak Kumis katanya gitu kan. Itu orang tahu siapa Pak Kumis itu, tapi kan terus beliau sudah mendelegasikan kepada yang muda-muda. Kami nggak tahu Pak siapa Pak Kumis itu Pak. Kalau nggak tahu Pak Kumis tanyalah. Jadi siapa yang dulu dekat dengan beliau, mbahnya intelijen di Indonesia gitu aja, gitu kan. Apa saya suruh terus terang lagi siapa Pak Kumis itu kan gitu. Pasti Anda kan tahu. Nah sekarang itu yang sangat dekat sekali dan punya posisi yang sangat menentukan di pemerintahan ini, yaitu seorang kepala staf kepresidenan, Pak Muldoko, yang saya sendiri prihatin kok kemarin masih membangga-banggakan dan sebagainya. Ini Pak Muldoko ini bagaimana gitu kan. Nah bahkan saya dapat informasi Pak Muldoko ini yang membuka akses kapan Pak Panji perlu bantuan ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, itu tinggal telepon saja. Ini bukan tuduhan semata ya, sudah bukti-bukti kan Pak Imam? Iya, ini sudah terbukti. Kemarin aja kan, padahal yang dari masyarakat itu yang rencana 3.000, ternyata hanya ratusan aja kan. Itu istilah teman-teman itu, masyarakat bilang biarin kita pemanasan dulu lah. Demo sekarang ini kan kita akan bikin berjilid-jilid nih demo gitu. Jadi kepengen tahu lah apa reaksi Zaitun. Ternyata 1.500 polisi siap siaga. Coba berapa miliar dia harus bayar itu polisi. Kan gitu. Jadi kalau sekarang yang sedang ramai Mbak Imam, Panji Gumilang menegaskan hanya butuh waktu 5 menit untuk mencari identitas orang. Ia mengklaim punya intel andalan. Maksudnya siapa itu ya? Ya itu ada. Saya sudah sering bilang bahwa yang namanya MYR Agung Sidayu, yang notabene adalah adik kandungnya Panji Gumilang, itu agen Interpol di BIN, Badan Intelijen Negara. Itu yang dapat mandat dari Pak Muldoko itu untuk mengakses ke Polres, ke Polda, ke Mabes Polri, gitu. Jadi begitulah permainan. Dengan kekuatan seperti itu, dia berani sekarang. Mau ngomong apapun, dia yakin gak ditangkap. Dan saya terakhir melihat bahwa dia sudah komunikasi dengan Tel Aviv. Gitu. Sudah komunikasi dan dalam waktu dekat, Pak Panji itu akan ke Tel Aviv. Kenapa masalah ini terjadi? Karena Al-Zaitun sekarang sedang kesulitan untuk membayar apa istilahnya kalau keuangan itu ke bank-bank yang dulu namanya harus bayar 1,1 miliar bayar ini itu belum selesai gitu. Dan sekarang ada yang kredit 60 miliar itu jatuhnya cesi. Jadi udah barang ini udah mau dilelang tapi karena masih memberikan cicilan 200 juta per bulan jadi masih ditunda gitu. Gitu Mas. Ya, sudah terhubung bersama kami ada Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzanul Ulum. Selamat malam Pak Wagub. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Wagub, terima kasih tadi sudah menyimak diskusi kita sejak awal segmen hingga saat ini. Pak Wagub, Anda bisa jelaskan juga bahwa saat ini kan Pemprov bersama dengan Majelis Ulama Indonesia saat ini sedang membuat suatu kajian begitu ya Pak Wagub ya. Dan sejauh ini betulkah bahwa betul Ponpes Al-Zaitun bersama dengan pimpinannya betul-betul tidak terjamah sama sekali, berkali-kali aksi kemudian tidak pernah menembus tembok megah Al-Zaitun, Pak Wagub? Ya, saya hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur, bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat sebelumnya mengundang para kiai, ormas Islam, dan juga MUI, Kementerian Agama, dan kelompok-kelompok lain yang menjadi simbol-simbol keislaman di Jawa Barat. Selanjutnya, ada sebuah kesimpulan dari pertemuan tersebut yang waktu itu disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa pemerintah Provinsi Jawa Barat membuat tim
yang dimana tim tersebut adalah simpul-simpul keagamaan. Tugasnya antara lain akan meminta penjelasan kepada Syekh Panji Gumilang tentang apa yang sekarang ramai di media sosial dan yang lainnya. Bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun sudah pada punya bukti dan yang lainnya. Nanti setelah ada cross check ataupun tabayun, maka akan ada sebuah kesimpulan. Entah apa kesimpulannya. Yang jelas untuk tahap awal Pemprov Jawa Barat membuat tim, kemudian akan ada action minta penjelasan kepada beliau. Nah, beberapa jam setelah Pak Gubernur menyampaikan tentang kesimpulan Pemprov tersebut, saya ditelepon oleh Syekh Panji Gumilang juga. Nah, beliau menyatakan siap dan akan proaktif kepada tim yang dibuat oleh Pak Gubernur. Tinggal beliau menunggu kapan ada komunikasi lanjutan ataupun action dari tim tersebut. Baik. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan. Pak Wagub, saat ini sedang ramai di media sosial, ada Kang UU, kemudian ada Panji Gumilang dalam satu forum sepertinya. Ada juga yang seperti ini, Kang UU. Mohon maaf saya menggunakan kata menuding. Menuding Pak Wagub sangat dekat dengan Panji Gumilang sehingga tarik ulurnya begitu alot untuk segera menginvestigasi Ponpes Al Zaitun. Pak Wagub. Ya, sambil video kami yang tampilkan saat di ini layar. kami tampilkan di layar kaca. Pak Wagub. Indonesia Raya tiga stansa. Tanggapannya boleh Pak Wagub? Bukan yang biasa, sudah apa Ya. belum? Memang saya pernah datang ke situ, Mau jadi gubernur, antara lain di samping silaturahmi juga ingin ya bertanya tentang hal-hal yang ramai, tentang sholat, tentang yang lainnya. Tetapi saya tidak bisa menyimpulkan dan tidak menyampaikan tentang jawaban-jawaban dari Pak atau Syekh Gumilang tersebut kepada saya dan disampaikan kepada publik. Nah, tetapi intinya setelah saya bersilaturahmi menyampaikan kepada Pak Gub menyuruh kami untuk meminta masukan daripada Kiai apa yang harus dilakukan oleh Pemprov, dan kemarin sudah dilakukan apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur bahwa Pemprov membuat sebuah tim yang tadi disampaikan. Ya. Pak Wagub izin, artinya pada saat video yang viral itu tuh forum apa dan pada tahun berapa Pak Wagub izin? Itu masih baru. Masih baru saya datang ke situ, kemudian saya diterima dengan baik dan yang lainnya, dan Syekh Panji Gumilang itu berbicara kepada saya antara ya seperti yang tadi dilihat, tidak ada acara resmi, tidak ada acara yang protokoler atau apa. Saya datang ke situ, saya juga tidak menyangka kok saya bisa diperlakukan seperti itu begitu. Sempat ada Dikasih diskusi mengenai hal-hal yang janggal belakangan ini, Pak Wagub? Ya, saya sampaikan, saya tanya juga gitu. Beliau juga menjawab dan yang lainnya. Nah, jawabannya Tapi apa tuh mungkin Pak saya Wagub? tidak, Mungkin boleh saya tidak bisa menyebutkan di sini mungkin karena kan nanti ada tim ya.